Assalamualaikum teman-teman. Tahukah teman-teman kalau kita punya 25 pahlawan superhero yang lebih hebat dibandingkan Superman, Batman, Spider-Man, dan superhero lainnya? Sehebat apakah mereka? Siapa saja mereka? Mereka adalah 25 nabi dan rasul pilihan Allah. Yuk kita kenalkan mereka satu persatu. 1. Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama penghuni surga dan bumi. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah sebagai manusia pertama. Allah menyuruh iblis dan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikat bersujud, tapi iblis menolak karena iblis iri pada Nabi Adam. Kemudian Allah pun menghukum iblis dan menempatkan iblis di neraka selama-lamanya. Untuk teman Nabi Adam di surga, Allah kemudian menciptakan Bunda Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah berpesan pada Nabi Adam agar tidak makan buah khuldi. Iblis lalu menggoda Nabi Adam dan Bunda Hawa agar mereka makan buah khuldi. Setelah berkali-kali digoda iblis, akhirnya Nabi Adam dan Bunda Hawa memetik buah khuldi dan memakannya juga. Seketika aurat mereka terbuka dan iblis amat senang berhasil menyesatkan mereka. Allah pun murka dan menurunkan Nabi Adam dan Bunda Hawa ke dunia. Nabi Adam dan Bunda Hawa menjadi manusia pertama yang hidup di dunia. Dua, Nabi Idris alaihi salam, singa dari segala singa. Nabi Idris seorang nabi yang tekun, pandai, rajin, dan mahir membaca. Nabi Idris menguasai ilmu hitung, perbintangan, dan 72 macam bahasa di dunia. Nabi Idris menjadi manusia pertama yang pandai membaca dan menulis dengan kalam. Allah menurunkan 30 sahifah atau lembaran wahyu kepada Nabi Idris. Nabi Idris diajak oleh malaikat ke langit untuk melihat surga dan neraka agar keimanan Nabi Idris bertambah. Nabi Idris kemudian tinggal selamanya di surga. Nabi Idris mendapat gelar Asadul Usud, singa dari segala singa. 3. Nabi Nuh alaihi salam, pembuat kapal raksasa pertama di dunia. Nabi Nuh adalah Rasul Ulul Azmi pertama yang memiliki kesabaran luar biasa. Nabi Nuh berdakwah siang malam tak kenal lelah selama 950 tahun. Allah menyuruh Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya membuat kapal karena akan terjadi banjir besar. Para penyembah berhala mengejek dan mentertawakan Nabi Nuh. Lihat, Nuh membuat perahu besar di atas bukit dan padang pasir. Ketika banjir besar datang, Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya agar membawa serta hewan-hewan sepasang-sepasang ke dalam kapal. Banjir pun menenggelamkan permukaan bumi dengan ombak-ombak besar yang menyerupai gunung. Hanya Nabi Nuh dan orang-orang beriman saja yang selamat dari banjir itu. 4. Nabi Hud alaihi salam, bencana yang memusnahkan. Allah mengutus Nabi Hud untuk membimbing kaum Ad yang tinggal di negeri Ahqaf yang makmur. Kaum Ad ahli bercocok tanam, membangun gedung dan membuat benteng yang kokoh. Namun kaum Ad terkenal kejam, suka menindas kaum miskin dan menyembah berhala yang bernama Hathor. Dakwah yang diemban Nabi Hud sangat berat karena kaum Ad menentang keras dakwah Nabi Hud. Hud, hentikan dakwahmu, seru kaum Ad mengancam Nabi Hud. Karena menentang seruan Allah, maka Allah pun segera menghancurkan kaum Ad dengan angin yang bergulung dan petir yang memusnahkan apa saja. Gedung-gedung bertingkat roboh, benteng tinggal puing-puing, dan pohon-pohon bertumbangan. Begitulah Allah membinasakan kesombongan kaum Ad. 5. Nabi Saleh alaihi salam,
Unta keluar dari batu. Nabi Saleh diturunkan Allah untuk membimbing kaum Tsamud yang ingkar. Kaum Tsamud menantang Nabi Saleh untuk memperlihatkan mukjizat dari Allah kepada mereka. Maka Allah pun segera mengabulkan doa Nabi Saleh untuk memberikan sebuah mukjizat. Tiba-tiba seekor unta keluar dari bongkahan batu besar. Unta ini akan mengeluarkan air susu yang tidak akan habis, seru Nabi Saleh. Ambillah susunya sesuka kalian. Banyak kaum Tsamud yang terkesima. Berbondong-bondong kaum Tsamud mengambil susu itu dan menjadi pengikut Nabi Saleh. Teman-temanku yang saleh, bagaimana ceritanya tadi? Seru kan? Nah, setelah melihat dan mendengar kisah-kisah tadi, coba sekarang teman-teman jawab sejumlah pertanyaan berikut ini ya. 1. Peristiwa apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihi salam? A. Membuat perahu raksasa. B. Makan buah khuldi di surga. C. Ditelan ikan paus. Dua. Siapakah Nabi yang menjadi manusia pertama yang pandai membaca dan menulis dengan kalam? A. Nabi Idris. B. Nabi Adam. C. Nabi Saleh. Tiga. Peristiwa apa yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam? A. Banjir besar. B. Hujan batu. C. Dibunuh dengan disalib. Empat. Peristiwa apa yang terjadi pada Nabi Saleh? A. Tongkat menjadi ular. B. Unta keluar dari bongkahan batu. C. Bersembunyi di dalam pohon. Lima. Kebiasaan buruk apa yang sering dilakukan kaum Ad? A. Suka menindas kaum miskin dan menyembah berhala yang bernama Hathar. B. Mencintai sesama jenis. C. Suka berperang. Teman-teman, bagaimana latihannya? Mudah kan? Nah, masih mau tahu kisah Nabi lainnya? Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Enam. Nabi Lut alaihi salam. Cinta sesama jenis. Di kota Sodom dan Amorah, Nabi Lut sangat terkejut melihat kemaksiatan terjadi di mana-mana. Patung disembah dengan sesaji mahal, dan mereka mencintai sesama jenis. Mengapa kalian melakukan perbuatan sekeji ini? Tidak takutkah kalian kepada Allah? Ucap Nabi Lut kepada mereka. Kaum Sodom merasa terganggu oleh dakwah Nabi Lut. Lut, jika kamu tidak suka dengan kami, pergilah dari kota Sodom, usir mereka pada Nabi Lut.
Kaum Sodom kemudian menyiksa, melecehkan, dan menghina pengikut Nabi Lut, dan menyeret Nabi Lut agar meninggalkan kota Sodom. Namun Nabi Lut tetap sabar hingga waktu yang telah ditentukan. Maka Allah membinasakan kaum Sodom dengan menjatuhkan batu-batu sangat besar dan meluluh lantakan kota Sodom hingga terbalik dan rata dengan tanah. 7. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak hangus dibakar api. Nabi Ibrahim membenci berhala. Nabi Ibrahim mendatangi tempat berhala dan menghancurkan semua berhala itu dengan kapak, kecuali berhala yang paling besar. Karena sudah menghancurkan berhala, Raja Namrud marah besar dan langsung menyuruh rakyatnya membakar Nabi Ibrahim. Namun, subhanallah, Allah mendinginkan kobaran api yang menyala. Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sedikit pun dan keluar dengan selamat. 8. Nabi Ismail alaihi salam rela dikorbankan. Setelah hijrah ke Palestina, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Bunda Hajar dan dikaruniai seorang anak bernama Ismail. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim mengasingkan Ismail dan Bunda Hajar ke daratan tandus dan kering di antara dua bukit. Ketika Ismail menangis kehausan, air ASI Bunda Hajar tidak bisa keluar. Lalu Bunda Hajar berlari-lari mencari air dari satu bukit ke bukit yang lain hingga 7 kali. Namun tak setetes air pun ia dapatkan. Ismail menangis meronta-ronta, kakinya berkali-kali mengetuk tanah. Tiba-tiba keluarlah air dari tanah yang diketuk kaki Ismail. Alhamdulillah ya Allah, Bunda Hajar bersyukur kepada Allah. Mata air mukjizat itu dinamakan air Zam-Zam. Subhanallah, air Zam-Zam itu menyehatkan hingga Ismail dan Bunda Hajar tidak merasa kehausan. Dalam sebuah mimpi, Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Dengan tabah, Nabi Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah, Ayah. Ikatlah kaki dan tanganku, lalu tutuplah mataku, Ayah." Di atas sebuah batu, Nabi Ibrahim mulai menyembelih Nabi Ismail. Namun, tiba-tiba datanglah malaikat membawa seekor domba untuk menggantikan Nabi Ismail. Maha besar Allah. Allah mengangkat Ismail sebagai nabi. 9. Nabi Ishak alaihi salam, pembawa kabar gembira. Suatu hari, Nabi Ibrahim didatangi tamu 2 malaikat yang menyamar sebagai pria tampan. Mereka mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa ia akan dikaruniai seorang putra lagi dari Bunda Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim. Betapa bahagianya Nabi Ibrahim. Bunda Sarah pun melahirkan putranya bernama Ishak. Ishak tumbuh menjadi anak yang saleh, sehat, dan penyayang sesama. Setelah dewasa, Ishak sering diajak Nabi Ibrahim untuk berdakwah di Palestina. Lalu Allah mengangkat Ishak menjadi nabi dan menikah dengan Rifkah, seorang wanita salehah, anak dari Betawel bin Nahur, saudara kandung Nabi Ibrahim. Nabi Ishak kemudian wafat di usia 180 tahun setelah berdakwah sangat gigih dan panjang. 10. Nabi Yakub alaihi salam, ayah Bani Israel. Sebelum meninggal, Nabi Ishak berpesan kepada Nabi Yakub untuk pergi ke tempat saudaranya bernama Paman Laban di Babilonia. Di tengah perjalanan, Nabi Yakub tertidur dan bermimpi melihat banyak malaikat turun ke bumi. Dalam mimpi itu Allah berpesan, "Wahai Yakub, sesungguhnya aku akan memberimu berkah keturunan yang akan menguasai bumi." Nabi Yakub kemudian menikah dengan kedua putri Paman Laban, Laya dan Rahil. Dari kedua istrinya, Nabi Yakub dikaruniai banyak keturunan. Dari Bunda Rahil, Nabi Yakub dikaruniai 2 putra, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Di kemudian hari, anak cucu Nabi Yakub menjadi cikal bakal kaum Bani Israel. Teman-temanku yang saleh, bagaimana ceritanya tadi? Seru kan? Nah, setelah melihat dan mendengar kisah-kisah tadi, yuk teman-teman latihan dulu.
Sekarang teman-teman coba jawab sejumlah pertanyaan berikut ini ya. Caranya, teman pilih saja jawaban berikut ini, benar atau salah. 1. Kaum Nabi Lut yang mencintai sesama jenis disebut kaum Sodom. Benar atau salah? Dua, Nabi Adam menghancurkan patung-patung dengan kapak. Benar atau salah? Tiga, air Zam-Zam muncul dari tanah bekas injakan kaki Nabi Ismail kecil ketika kehausan di padang pasir yang tandus. Benar atau salah? 4. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dari Bunda Siti Sarah. Benar atau salah? 5. Keturunan Nabi Yakub menjadi cikal bakal kaum Israel. Benar atau salah? 'Teman-teman, bagaimana latihannya? Mudah kan? Nah, masih mau tahu kisah Nabi lainnya? Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. 11. Nabi Yusuf alaihi salam dibuang ke dalam sumur. Suatu hari, Nabi Yusuf dibuang saudara-saudaranya ke dalam sebuah sumur. Berkat pertolongan Allah, Nabi Yusuf kemudian ditemukan oleh rombongan pedagang. Selanjutnya, rombongan pedagang itu menjual Nabi Yusuf kepada Khidir al-Aziz, seorang penguasa Mesir. Suatu ketika, Zulaika, istri Khidir, memfitnah Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf dipenjara. Nabi Yusuf kemudian dibebaskan dari penjara karena ia bisa mengartikan mimpi raja. Raja sangat puas dengan jawaban Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara kerajaan. Suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke istana. Yusuf mengenali mereka, tapi mereka tak mengenali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memberi mereka makanan dan menitipkan sebuah selendang untuk diusapkan ke mata Nabi Yakub yang sudah rabun. Nabi Yakub bisa melihat kembali setelah selendang itu diusapkan ke matanya. Nabi Ayub alaihi salam, Nabi penyabar dan ikhlas. Nabi Ayub, seorang nabi yang amat sabar dan ikhlas. Iblis ingin menyesatkan Nabi Ayub. Kemudian ia memusnahkan harta kekayaan Nabi Ayub hingga tak bersisa sedikit pun. Karena Nabi Ayub tetap sabar dan teguh, iblis pun segera meniupkan penyakit yang amat berat kepada Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub pun menderita sakit bertahun-tahun lamanya. Suatu hari, Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Keluarlah air yang amat segar dan jernih. Nabi Ayub mandi dan minum airnya. Atas mukjizat Allah, penyakit di dalam tubuh Nabi Ayub hilang. Nabi Ayub adalah hamba yang sangat tabah. Iblis menjadi malu kepada Nabi Ayub karena tidak dapat menggodanya dengan cara apapun. 13. Nabi Syuaib alaihi salam, bencana awan panas. Kaum Madian suka menghambur-hamburkan uang, mencuri, curang dalam menimbang barang, dan menyembah berhala. Ada seorang ibu yang membeli sekarung gandum untuk anak-anaknya yang kelaparan. Mereka ganti dengan pasir. Lalu Allah mengutus Nabi Syuaib untuk kaum Madian. Nabi Syuaib pemberani dan mahir berpidato, sehingga sebagian penduduk Madian mengikuti ajarannya. Suatu ketika, Nabi Syuaib mendatangi orang-orang yang sedang menyembah berhala. "Wahai kaum Madian, sembahlah Allah yang menciptakan kalian, bukan batu yang kalian ciptakan." Para penyembah berhala itu marah.
"Hai Su'aib, janganlah engkau menggurui kami. Hentikan dakwahmu, atau kami akan usir dari Madian," ancam penguasa Madian. Sejak kejadian itu, banyak pengikut Nabi Su'aib yang disiksa. Harta mereka dirampas, dipaksa kembali menyembah berhala, diusir dari rumah mereka, dan perabotan mereka dihancurkan sampai tak bersisa. Setelah Nabi Su'aib dan pengikutnya pergi meninggalkan kota Madian, Allah menurunkan azab berupa udara yang amat panas. 14. Nabi Musa alaihi salam, tongkat membelah lautan. Firaun membunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Ia tidak ingin anak laki-laki Bani Israel kelak menghancurkan kerajaannya, seperti dalam mimpinya. Namun Allah menyelamatkan Nabi Musa. Bunda Yukabad menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil agar tidak dibunuh Raja Firaun. Hingga istri Firaun yang bernama Asia menemukan Nabi Musa dan merawatnya dengan baik. Penduduk Mesir berkumpul melihat para penyihir membuat tali menjadi ular ganas dan berbisa. Nabi Musa ingin menunjukkan mukjizat dari Allah. Nabi Musa melempar tongkatnya ke tengah lapangan hingga menjadi ular yang sangat besar. Dengan gesit, ular Nabi Musa memakan ular-ular kecil ciptaan para penyihir. Para penyihir itu ketakutan. Mereka bersujud mengakui kekuasaan Allah. Allah menyuruh Nabi Musa mengajak kaumnya untuk hijrah ke Palestina. Raja Firaun dan pasukannya lalu mengejar Nabi Musa. Dengan mukjizat Allah, Nabi Musa memukul Laut Merah dengan tongkatnya hingga terbelah, membentuk dinding yang memberi jalan Nabi Musa dan umatnya untuk menyeberang dengan selamat. Raja Firaun menyusul dengan pasukan berkudanya. Namun tiba-tiba laut kembali menyatu, menelan Raja Firaun dan pengikutnya. 15. Nabi Harun alaihi salam, patung anak sapi. Nabi Harun adalah saudara sepupu Nabi Musa. Suatu ketika, Nabi Musa diperintahkan Allah untuk meninggalkan Bani Israel selama 30 hari. Lalu ia berpesan kepada Nabi Harun untuk menjadi pemimpin Bani Israel selama 30 hari. Sepeninggal Nabi Musa, ada orang munafik yang bernama Samiri membuat patung anak sapi yang bersuara. "Inilah bentuk Tuhan kalian." Patung itu mampu bersuara, kata Samiri. "Wahai Bani Israel, janganlah kalian ikuti Samiri. Sapi itu hanya patung. Allah lebih berkuasa dari patung itu," tukur Nabi Harun. Ketika pulang, alangkah kagetnya Nabi Musa melihat kaumnya banyak yang menyembah patung anak sapi. Lalu Nabi Musa mengusir Samiri hingga Allah mengazab Samiri. Teman-temanku yang saleh, bagaimana ceritanya tadi? Seru kan? Nah, setelah melihat dan mendengar kisah-kisah tadi, yuk teman-teman latihan dulu. Sekarang teman-teman coba jawab sejumlah pertanyaan berikut ini ya. Caranya, teman-teman pilih salah satu jawaban berikut ini. Jawabannya ya atau bukan. Bila pernyataan benar, pilih ya. Bila pernyataan salah, pilih bukan. 1. Apakah Nabi Su'aib yang diutus kepada kaum Madian? Dua. Apakah Nabi Musa yang memiliki mukjizat membelah lautan? 3. Apakah Nabi Harun alaihissalam yang masih bersaudara dengan Nabi Musa alaihissalam yang menentang pembuatan patung anak sapi? 4. Apakah Nabi Ayub alaihissalam yang amat sabar dan tabah saat ditimpa penyakit yang amat berat? 5. Apakah
Bukankah Nabi Yusuf yang pernah dibuang saudara-saudaranya ke dalam sumur? Teman-teman, bagaimana latihannya? Mudah kan? Nah, masih mau tahu kisah Nabi lainnya? Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nabi Zulkifli alaihi salam berpuasa sepanjang hidup. Pada suatu hari, Raja Sam mengundang orang-orang saleh dari seluruh negeri datang ke istana. Raja Sam akan menyerahkan kekuasaannya kepada orang yang mampu menahan marah, berpuasa di siang hari, dan salat malam sepanjang hidup. Ternyata hanya Nabi Zulkifli yang mampu memenuhi syarat tersebut. Nabi Zulkifli pun kemudian diangkat menjadi raja baru negeri Sam. Pada dini hari menjelang fajar, seseorang memaksa ingin bertemu Nabi Zulkifli, meskipun pengawal bersikeras melarangnya. Orang itu berbicara tidak karuan dan mengumpat kepada Nabi Zulkifli. Tetapi Nabi Zulkifli tetap tenang dan setia mendengarkan. Setelah orang tersebut pergi, Nabi Zulkifli berkata, "Dia itu setan yang mencoba membuatku marah, letih dan membatalkan puasaku hari ini." Begitulah keteguhan hati Nabi Zulkifli. Ia tetap mengerjakan puasa hingga akhir hayat seperti janjinya. Di bawah kepemimpinan Nabi Zulkifli, rakyat negeri Sam hidup damai dan tentram. Tentara kerajaan Sam dikenal kuat dan terlatih, sehingga mereka bisa melindungi rakyatnya dari serbuan dan ancaman musuh. Nabi Daud alaihi salam, penakluk raksasa Jalut. Nabi Daud kecil hidup ketika Bani Israel dijajah oleh bangsa Palestina kuno. Dalam suatu peperangan, Nabi Daud kecil harus berhadapan dengan Jalut, pemimpin Palestina kuno yang sangat ditakuti. Daud memutar bandering sekuat mungkin dan menghantamkan batu itu tepat di antara kedua mata Jalut hingga roboh. Setelah kemenangan itu, Bani Israel pun terbebas dari penjajahan Palestina. Nabi Daud kemudian dinikahkan dengan Mikyal, putri pemimpin Bani Israel yang cantik jelita. Sejak peristiwa itu, Bani Israel lebih membanggakan Nabi Daud dibanding raja. Raja pun menjadi iri dan mengusir Nabi Daud dari kerajaan Bani Israel. Dengan ikhlas, Nabi Daud dan Bunda Mikyal menuruti permintaan orang tuanya. Tanpa disangka, sebagian besar penduduk Bani Israel menyusul kepergian Nabi Daud dan Bunda Mikyal. Raja terkejut. Ternyata rakyatnya lebih memilih Nabi Daud daripada dirinya. Raja pun meminta maaf pada Nabi Daud dan menyesali perbuatannya. Akhirnya, Nabi Daud pun diangkat menjadi raja dan pemimpin Bani Israel. Nabi Sulaiman alaihi salam, penguasa hewan, jin, dan manusia. Nabi Sulaiman menjadi raja Bani Israel menggantikan ayahnya, Nabi Daud. Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang, menaklukkan bangsa jin, dan dapat mengendarai angin kemanapun beliau pergi. Suatu hari, Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud mengirimkan sebuah surat pada Ratu Balqis dari kerajaan Sabah untuk mengajaknya menyembah Allah. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis menyerahkan hadiah kepada Raja Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman menolaknya, karena yang ia inginkan Ratu Balqis menyembah Allah. Nabi Sulaiman kemudian menyuruh anak buahnya untuk memindahkan istana Ratu Balqis secepat kedipan mata. Ratu Balqis sangat terkejut, lalu ia berjalan mendekati Nabi Sulaiman melewati lantai yang menyerupai air, sambil mengangkat jubahnya hingga terlihat betisnya. "Yang engkau pijak itu bukanlah sungai, itu lantai berkaca," kata Nabi Sulaiman. "Demi Allah, aku belum pernah melihat keajaiban seperti ini. Kami memindahkannya atas izin Allah," jawab Nabi Sulaiman dengan rendah hati. Lalu Ratu Balqis masuk Islam dan menjadi istri Nabi Sulaiman. Nabi Ilyas alaihi salam, patung wanita cantik. Nabi Ilyas diturunkan Allah kepada Bani Israel di kota Balabak. Penduduk kota Balabak memuja dan menyembah patung wanita cantik bernama Baal sambil mabuk-mabukan dan berjudi.
Selain itu, penduduk kota Balabak suka menindas orang miskin, sehingga yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Pengikut Nabi Ilyas banyak yang miskin dan sengsara. Karena sikap Bani Israel yang berlebihan, maka Allah kemudian menurunkan azab kekeringan dan udara yang sangat panas. Hidup mereka menjadi sengsara, yang kaya pun menjadi miskin. Karena kesengsaraan itu, banyak penduduk Bani Israel yang putus asa dan akhirnya mulai mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Lalu Nabi Ilyas berdoa, hingga Allah menurunkan hujan yang amat lebat yang membasahi ladang dan padang rumput. Nabi Ilyasa alaihi salam, penerus perjuangan suci. Sepeninggal Nabi Ilyas, penduduk Balabak kembali ingkar. Nabi Ilyasa segera menegur perbuatan mereka. Tapi, kaum Bani Israel keras kepala dan mudah sekali mereka melupakan peringatan Allah setelah mendapatkan kehidupan yang enak. Mereka kemudian menyiksa pengikut Nabi Ilyasa. Kekufuran penduduk Balabak semakin menjadi-jadi. Bahkan beberapa pengikut Nabi Ilyasa juga tergoda untuk kembali ke kehidupan mereka yang kelam. Allah kemudian mengirimkan kembali azab ke kota Balabak dan menghukum Bani Israel yang tidak pernah insaf dari kesalahan. Teman-temanku yang saleh, bagaimana ceritanya tadi? Seru kan? Nah, setelah melihat dan mendengar kisah-kisah tadi, yuk teman-teman latihan dulu. Sekarang teman-teman coba jawab sejumlah pertanyaan berikut ini ya. Caranya, susunlah huruf-huruf berikut ini menjadi kata yang benar. Puzzle huruf. 1. Nabi yang diangkat menjadi Raja Sam adalah 2. Nabi yang merobohkan raksasa Jalut adalah 3. Nabi yang bisa bicara dengan binatang adalah 4. Nabi yang diutus Allah ke kota Balabak adalah 5. Nabi yang menggantikan Nabi Ilyas di kota Balabak adalah 5. Teman-teman, bagaimana latihannya? Mudah kan? Nah, masih mau tahu kisah Nabi lainnya? Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan paus. Di kota Ninawa berdiri sebuah berhala yang selalu disembah oleh penduduk. Allah mengutus Nabi Yunus untuk mendakwahi mereka. Sembahlah Tuhan yang telah menciptakan manusia dan alam semesta. Dialah Allah, Tuhan yang satu.
Mendengar penjelasan Nabi Yunus, penduduk Ninawa tertawa dan mengejek. Kami tidak kenal Tuhan yang satu. Kami akan tetap menyembah berhala seperti nenek moyang kami. Ya Allah, aku telah gagal mendakwahi penduduk Ninawa. Turunkanlah azab untuk mereka. Setelah berdoa, Nabi Yunus pergi menyeberangi lautan. Doa Nabi Yunus dikabulkan Allah. Allah menurunkan badai dan angin yang sangat kencang. Penduduk Ninawa ketakutan. Lalu mereka teringat dengan ancaman azab Nabi Yunus. Di mana Yunus? Kami bertaubat. Kami percaya Allah Tuhan sebenarnya. Di tengah lautan, Nabi Yunus ditelan ikan paus raksasa. Tapi Allah kemudian menyelamatkan Nabi Yunus. Nabi Yunus terdampar di dalam perut ikan paus tanpa terluka sedikit pun. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus sedih. Ia menyesal telah meninggalkan Ninawa. Lalu ia berdoa. Atas perintah Allah, ikan paus berenang ke tepi pantai dan mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. 22. Nabi Zakaria alaihi salam bersembunyi di dalam pohon. Nabi Zakaria belum memiliki seorang anak hingga masa tuanya. Lalu Nabi Zakaria pergi ke atas bukit dan berdoa dengan khusyuk kepada Allah agar dikaruniai seorang putra. Istri Nabi Zakaria pun mengandung dan melahirkan seorang putra bernama Nabi Yahya. Pada zaman Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, ada Raja Romawi bernama Herodus yang ingin menikahi keponakannya sendiri bernama Herodia. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya menentang rencana itu karena perbuatan itu diharamkan Allah. Herodus memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Nabi Zakaria. Lalu dengan izin Allah, Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon. Tapi pasukan Romawi mengetahui persembunyian Nabi Zakaria dan berhasil membunuh Nabi Zakaria. 23. Nabi Yahya alaihi salam. Pernikahan terlarang. Nabi Yahya kemudian melanjutkan dakwah Nabi Zakaria. Karena masih menentang pernikahan Herodus dan Herodia, akhirnya Herodia menyuruh Herodus agar menyiksa pengikut Nabi Yahya dan membunuh Nabi Yahya. Semua rumah digeledah dan barang-barangnya dihancurkan. Kaum Bani Israel lari ketakutan. Tak ada yang berani melawan pasukan Romawi. Akhirnya mereka menangkap dan membunuh Nabi Yahya. 24. Nabi Isa alaihi salam. Bayi yang pandai bicara. Malaikat Jibril datang menemui Maryam. Allah akan memberimu seorang anak meskipun tanpa suami, ucap malaikat. Maryam hamil dan kemudian melahirkan bayi laki-laki yang bernama Isa al-Masih. Maryam, bagaimana mungkin engkau hamil tanpa menikah? Para penduduk keheranan. Bayi Isa al-Masih tiba-tiba berkata, aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku nabi. Dia juga memerintahkanku salat, zakat, dan berbakti kepada ibu. Menjelang umur 30 tahun, Nabi Isa diangkat menjadi rasul dan menjadi teladan bagi Bani Israel. Hal itu membuat para pendeta iri karena mereka tidak lagi dihargai. Para pendeta itu menyebarkan fitnah dan menghasut Bani Israel untuk menjauhi Nabi Isa. Para pendeta lalu menghasut penguasa Romawi agar membunuh Nabi Isa. Nabi Isa pun berdakwah dengan berpindah tempat. Seorang pengikut setia Nabi Isa bernama Yudas Iskariot berkhianat, menunjukkan tempat persembunyian Nabi Isa. Beruntung Allah menolong Nabi Isa dengan memiripkan wajah Yudas dengan Nabi Isa. Pasukan Romawi menangkap Yudas dan menyalib Yudas. Bersamaan itu Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. 25. Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup akhir zaman. Nabi Muhammad lahir di Makkah dalam keadaan yatim pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Saat kelahiran itu, alam menjadi hening dan langit sangat cerah. Ada satu bintang yang bersinar terang, dan ada orang Yahudi yang melihatnya. Cari anak laki-laki yang lahir malam ini, dia akan menjadi nabi penguasa umat ini. Begitulah teriaknya. Allah mengangkat Muhammad menjadi seorang nabi di usia 40 tahun. Ketika itu, malaikat Jibril mendatangi nabi yang sedang menyepi di Gua Hira. Jibril membacakan surat Al-Alaq kepada nabi. Jadilah Al-Quran turun pada malam itu sebagai kitab yang paling sempurna untuk pegangan seluruh umat manusia.
menggantikan kitab-kitab sebelumnya, termasuk Injil. Pada tahun kesedihan, Paman Abu Thalib dan Bunda Khadijah wafat. Nabi sangat sedih kehilangan dua pelindungnya. Allah menghibur Nabi Muhammad dengan melakukan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad diajak malaikat Jibril menemui Allah, surga, dan neraka. Pada saat Mi'raj, Allah memerintahkan kewajiban sholat wajib 5 waktu bagi kaum muslimin. Nabi Muhammad wafat dalam usia 63 tahun setelah berdakwah selama 23 tahun, yaitu di Makkah selama 13 tahun dan berdakwah di Madinah 10 tahun. Teman-temanku yang saleh, bagaimana ceritanya tadi? Seru kan? Nah, setelah melihat dan mendengar kisah-kisah tadi, yuk teman-teman latihan dulu. Sekarang teman-teman coba jawab sejumlah pertanyaan berikut ini ya. Caranya, isi kata di kolom dengan jawaban yang tepat. 1. Nabi yang pernah ditelan ikan paus. 2. Nabi yang bersembunyi di dalam pohon. 3. Putra Nabi Zakaria yang menjadi seorang nabi. 4. Nabi yang bisa bicara ketika masih bayi. 5. Nabi dan Rasul terakhir. 'Nah, teman-teman yang saleh, bagaimana kisahnya? Seru dan asik-asik ya? Mereka hebat-hebat bukan? Mulai sekarang, teman-teman jangan lupa kenali, teladani, dan cintai mereka. Karena mempercayai 25 Nabi dan Rasul menjadi kewajiban dan bagian dari keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah teman-teman yang saleh, kisah 25 pahlawan Islam superhero. Sampai jumpa lagi. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.